Coba tuliskan, Pak Guru tunggu. Ulang. Boleh lagi, Mas Hafiz. Ayahku mau pergi kantor, saya mendoakan ayahku. Mbak Alia, saya selalu mendoakan ibu saya. Waktu saya sholat, oke. Mbak Siva, saat itu ayah saya mau berangkat kerja. Saya mendoakan agar selamat sampai tujuan. Bagus, Mas Wahyu. Saat satu hari ibu saya sakit, saya mendoakan biar cepat sembuh. Oke, bagus, Mas Denny. Saya menjenguk nenek yang sedang sakit. Saya mendoakan nenek supaya cepat sembuh. Sip. Mas Chandra, ayahku mau pergi kantor. Saya mendoakan ayahku semoga sampai tujuan. Oke. Mas Hafiz lagi. Ayah saya mau berangkat ke kantor. Saya mendoakan ayahku semoga sampai tujuan. Oke, Mas Hafiz diulang ya tadi ya. Oke. Oke ya. Tentunya semua sudah bisa menuliskan pengalaman mendoakan orang lain. Kita lanjutkan. Salah satu sikap baik adalah bersikap jujur. Nah, kita harus selalu mempraktekkan bersikap baik ini pada makhluk apapun, pada sang manusia, pada tumbuhan, kepada hewan misalnya. Oke. Sekarang kita ke matematika. Waktu potong dulu ya. Waktu potong dulu. Kita pelajari halaman lain. Kita pelajari di halaman lain. Kita potong dulu, kita pelajari di halaman lain. Sebentar. Oke. Nah, perhatikan ke layar. Perhatikan ke layar semua. Yang sedang dipegang diletakkan dulu. Oke, sebanyak 500 letakkan pada kotak berwarna hitam biji kacang merah, letakkannya pada kantong plastik. Berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Cara menentukannya bagaimana? Jumlahnya berapa? Caranya diapakan itu? Caranya adalah dengan dijumlahkan. Coba kita lihat sekarang. Kita lihat. Biji kacang merah yang dikumpulkan Dayu berapa? 1.100. Yang di sini. Sang merah berapa? 10. Oh. Wah, ini Pak Guru agak kurang beres ini. Ini yang dikumpulkan Siti. Ini dituliskan di sini. Nah, jumlahnya kita tinggal menjumlahkan. Mana ini? Ini Pak Guru. Jumlah ini yang ada untuk mencarinya khusus 0. Nah, ini sama di seri. Sekarang kita lihat bukunya sekarang. Kita lihat bukunya lagi. Sekarang ada lagi. Ini kalau dibalik tetap ditambah 500 itu sama dengan tempatnya kalau penjumlahan itu. Sekarang ini yang nomor 1. Sekarang ini kalian dulu, nanti kemudian tulis di menu chat ya. Yang ditulis nanti di kotak hijau ini ya, di menu chat ya. Oke. Waduh, ini internetnya.
Internetnya nggak stabil. Teka kono kuwi. Kowe kena ora? Nenek tak. Coba kerjakan latihan itu. Nanti hasilnya dituliskan di menu chat seperti ini. Menulisnya di menu chat nanti seperti yang di kotak hijau ini. Seperti yang ini nanti berapa helai. Nah, seperti itu. Oke ya, kita kerjakan ya di menu chat ya. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Nah, kemudian angka ini dan angka ini kita masukkan ke dalam jawaban di sini. Bentar ya. Kita tuliskan di sini. Ini 530. Kemudian yang di sini jawabannya angkanya 720. Nah, kemudian kita hitung. Coba kita hitung di sini ya. 530 ditambah berapa ini? 720. Oke, coba kita hitung. 0, hasilnya 5. 5 ditambah 7, hasilnya berapa? 3 kita beri tanda titik di sini. Nah, jadi 530 ditambah 20, hasilnya adalah 1250. Nah, jumlah daun yang dikumpul 250 helai. Seperti itu jawabannya. Oke, sampai ini jelas anak-anak? Jelas. Oke, bagus ya. Pak Guru hapus. Coba sekarang kita ke latihan berikutnya. Kalau sudah bisa nanti
kalau sudah bisa nanti yang lain dikerjakan saja. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Nah, saya ditukar ya. Tempat menyimpannya ditukar. Nah, kalau ditukar jadinya berapa? Berapa tambah berapa? Jika tempat punya kacang merah, ini ditukar, maksudnya dibalik. Jadinya berapa? Jadinya ini Pak Guru hapus ya, yang ini ya. Yang ini Pak Guru bolong. Jadinya berapa ya? Oke, sebentar. Pak Guru anu saja. Pak Guru pindah saja ya. Sebentar ya. Begini saja biar kalian enak, kalian mudah memahaminya. Yang ini Pak Guru geser ke sini. Kemudian ini Pak Guru taruh di sini. Kemudian yang ini Pak Guru bolong. Yang ini juga Pak Guru bolong. Yang ini juga Pak Guru lubangi. Yang ini juga Pak Guru hapus. Nah, kalau tempatnya dibalik, kantong plastiknya dibalik, jadinya berapa? Jadinya berapa angka-angkanya? Coba dituliskan di menu chat. Kalau dibalik 720. tempatnya. Coba dijawab di menu chat ya. Dijawab di menu chat ya, biar nanti tersimpan di tempat Pak Guru ya. Jadi berapa tambah berapa kalau dibalik? Hasilnya sama tidak kalau dibalik misalnya. Coba silakan jawabannya ditulis di menu chat ya, Pak Guru tunggu ya. Oke, kita lihat jawaban yang di menu chat. Kita lihat jawaban yang di menu chat. Mbak Siva sudah, Mas Denny sudah, Mbak Alia sudah, Mas Wahyu sudah, Mas Chandra sudah. Mas Wahyu jawab lagi. Mbak Alia sudah, Mas Arfan sudah, Mas Denny sudah, Mas Hafiz sudah. Oke. Oke, coba kalau kita balik ya. Berarti kalau kita balik, kita tukar tempatnya tadi, yang di sini jadi 720. Kemudian yang di sini jadi 530.
Terus kita hitung. Coba kalau dibalik, kemudian kita hitung hasilnya sama tidak? Hasilnya sama tidak ya? 710 ditambah 530 sama tidak? Hasilnya 0. Ditambah hasilnya 5. Nah, 75 hasilnya 12. 12. Oh, ternyata 120. Ternyata 1250. 1250. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan ya. Yang ini dengan yang ini. Hasilnya sama tidak itu? Sama. Hasilnya menjadi 1250. Ternyata meskipun dibalik hasilnya tetap sama. Nah, dalam operasi bilangan penjumlahan itu meskipun bilangan yang dijumlahkan itu dibalik, itu hasilnya tetap sama ternyata. Dibalik. Oke. Latihan-latihan yang lain masih ada satu latihan lagi. Nanti dikerjakan sendiri ya di buku tulis ya. Nanti dikerjakan sendiri di rumah di buku tulis. Tidak perlu dilaporkan ke Pak Guru. Ya, tidak perlu dilaporkan ke Pak Guru. Mungkin jangan kerjanya biar kalian bisa lebih paham lagi. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bukunya. Kita lanjutkan ke bukunya. Kita lanjutkan ke bukunya ke halaman ke pembelajaran ke halaman 43. Oke, halaman 43. Guru bacakan ya, yang ini ya. Gayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Gayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang. Pak Guru mute all semua. Pak Guru mute all dulu. Mikrofonnya Pak Guru matikan semua dulu. Mas Wahyu, HP-nya letakkan Mas Wahyu. Jangan dipegang terus, jadi raise hand. Jangan disentuh-sentuh layarnya. Jadi raise hand, nanti banyak coretan-coretan seperti itu. Sudah HP-nya berisik, banyak coretan. Oke, Pak Guru lanjutkan ya. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman tersebut siap dipanen. Oke. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri. Kita baca dulu ya. Coba kita baca dulu siapa yang mau membaca yang pertama dongeng ini. Silakan dinyalakan mikrofonnya kemudian membaca. Siapa? Ayo, siapa yang mau bantu Pak Guru membaca? Ayo, salah satu. Mas Hafiz, yuk Mas Hafiz, yuk dibaca Mas Hafiz. Suatu hari tinggal
Lah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipik yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumah yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah berapa hari ia rawat burung pipik itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Pak Guru jelaskan ya. Satu hari seorang petani yang baik hati pergi ke sawah. Nah, saat sampai di sawah, dia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Ada burung pipit kakinya patah ini, kasihan sekali. Nah, kemudian si burung pipit itu dibawa pulang oleh petani yang baik hati tadi. Di rumah diobati kakinya dan dirawat sampai sembuh. Setelah sembuh, kemudian burung pipit itu dilepaskan lagi oleh si petani tadi. Oke, lanjut yang paragraf berikutnya. Siapa lagi yang baca? Berikutnya. Oke. Ayo, Mas Denny. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka separuhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Oke, terima kasih Mas Denny. Nah, berikutnya beberapa hari kemudian si petani itu pergi ke sawah, mengairi sawah dan mencabuti rumput liar. Ia didatangi burung pipit kecil yang telah ia tolong. Nah, burung pipit itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Paruh itu apa? Paruh itu apa? Cucuk. Nah, itu cucuk bahasa Jawanya. Nah, burung pipit itu membawa 3 buah biji semangka di paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung pipit itu pun pergi. Petani sangat berterima kasih kepada burung pipit tadi. Paragraf yang ketiga. Coba berikutnya, Mas Arfan coba dibaca, Mas Arfan. Besoknya, Mas Arfan, mikrofonmu belum nyala, Mas Arfan. Yuk diulang, Mas Arfan. Pada saat ia membelah semangka, Besoknya, paragraf ketiga, Mas Arfan. Besoknya sang petani sebelum itu tadi Mas Arfan, halaman 44 yang paling bawah, besoknya paragraf 3 Mas Arfan. Yo. Besoknya sang petani, ayo. Ya.
Halaman 44 yang bawah Mas Arfan, yang nomor 3. Mas Arfan bingung lah nanggateke. Besoknya wes Mas Arfan, kowe manut Pak Guru wae, aja manut mamakmu. Halaman 44 bagian bawah yang nomor 3 itu loh Mas Arfan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baca yang di layar, coba yang di layar itu dibaca. Besoknya sang petani menanam biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia menerus biji pohon semangka itu pun tumbuh semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Oke, terima kasih Mas Arfan. Tadi bingung ternyata bukunya halaman 44 enggak ada apa Mas Arfan? Copot po? Iya. Saya juga tidak ada. Oh, ternyata banyak yang enggak ada. Mungkin salah cetak, salah setting percetakannya dulu. Coba Mas Arfan membacanya, intonasinya diperhatikan ya Mas Arfan ya. Kalau ada tanda titik, itu intonasinya turun, kemudian berhenti sebentar. Perhatikan cara bacanya Pak Guru, Mas Arfan. Mas Arfan perhatikan Pak Guru ya, juga yang lain perhatikan Pak Guru. Pak Guru bacakan, Pak Guru ulang. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon semangka itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Nah, tadi bibit semangka yang diberikan oleh burung pipit itu 3 buah biji itu kemudian ditanam oleh si petani. Nah, setelah ditanam, pohon semangka itu semakin besar. Kemudian ada buahnya, berbuah semangkanya ada 3. Kemudian 3 buah semangka itu diambil, dipanen oleh si petani setelah matang. Oke, sekarang paragraf yang keempat. Seperti apa lanjutan ceritanya? Dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Mbak Siva, coba Mbak Siva. Oke, Mbak Siva. Mbak Septi perhatikan ya, Mbak Septi ya. Nulisnya nanti ya, Mbak Septi ya. Yuk Mbak Siva, yuk. Pada saat itu, yuk Mbak Siva, yuk. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, yuk. Mana Mbak Siva? Mbak Siva putusnya apa ya? Pada saat ia membelah. Ayo, lanjut. Saat ia membelah buah semangka yang pertama, terus Mbak Siva. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia.
Lalu ia membela semangat terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Oke, terima kasih Mbak Siva. Mbak Siva bacanya